keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Ada pemahaman yang sangat basic dalam masalah ini, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh manusia, dan Al-Quran sebagai yaitu penyempurna kitab-kitab wahyu terdahulu. Contohnya di dalam surat Al-Isra pada ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, yahdi, memberi petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada jalan lurus, wa yubashshirul mu'minin, serta memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna as-salihat, yang mereka beramal saleh, anna lahum ajran kabira, bahwa mereka sesungguhnya akan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin, jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan juga penyempurna kitab-kitab wahyu terdahulu. Makanya orang yang mengamalkan kitab wahyu sekarang ini, kitab wahyu terdahulu diamalkan sekarang. Setelah Nabi Muhammad diutus, setelah Quran diturunkan, itu disebut tetap orang kafir karena membangkang kepada perintah Allah, seperti Yahudi dan Nasrani. Ini basicnya di sini, dan ini mesti dipahami oleh seluruh umat Islam. Dalam tatanan akidahnya seperti itu. Hadirin, ya, contohnya di dalam surat Al-Maidah ayat 48, surat kelima itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan untuk kamu wahai Nabi Muhammad al-kitab, Al-Quran, bil haqq, secara hak, benar, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya, minal kitabi, daripada kitab-kitab wahyu, Zabur, Taurat, Injil, wa muhaiminan alaih, dan sebagai hakim daripada kitab-kitab yang terdahulu. Artinya Allah sudah memutuskan bahwa kitab Al-Quran ini terakhir. Demikian dengan risalah kenabian terakhir, karena tidak akan ada nabi lagi yang hadir. Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, kitab Al-Quran menjadi kitab secara umum bagi umat manusia. Yang mengamalkan Taurat, yang mengamalkan Injil, Allah vonis dengan kekafirannya, berarti tidak taat kepada Allah dan perintahnya. Hadirin, contohnya di dalam, ya, di dalam surat Al-Ahzab, ya, pada ayat ke-40-nya ini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, bukanlah Nabi Muhammad bapak atau ayah dari salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, beliau adalah Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Jadi penutup para nabi, nggak ada nabi lagi nih, karena semua nabi beragama Islam. Hadirin, makanya disempurnakan dengan Islam terakhir Nabi Muhammad SAW. Ini yang tadi saya katakan, ini pemahaman basic, hadirin. Ya, semua nabi beragama Islam dan disempurnakan dengan Al-Qur'annya Nabi Muhammad SAW. Ya, ini saya sampaikan ayat-ayatnya saja. Contohnya Nabi Adam beragama Islam. Dalilnya Al-Hajj 78. Bapak-bapak boleh cari, ini waktunya tinggal sedikit. Maksudnya boleh buka terjemahannya.
Semua nabi beragama Islam. Ya. Dan setelah nanti Nabi Muhammad diutus, enggak ada nabi lagi, kitabnya Al-Quran, itulah yang wajib semua manusia ikut pada pemahaman ini. Nabi Nuh beragama Islam, ada dalam surat Yunus ayat 72. Nabi Ibrahim alaihi wassalam, Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub cucunya beragama Islam. Contohnya ini ada dalam Al-Baqarah 132. Yang keempat, Nabi Sulaiman beragama Islam. Ini ada dalam An-Naml 44. Nabi Musa beragama Islam dengan Tauratnya. Ini ada dalam Yunus 84. Kemudian yang keenam, hadirin, Nabi Yusuf alaihissalam beragama Islam. Ini ada dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 101. Demikian juga yaitu Nabi siapa? Contohnya Nabi Isa alaihissalam beragama Islam. Ini ada dalam Al-Maidah 111. Ya, jadi semua nabi beragama Islam sehingga syariat ini satu. Makanya ayat-ayat terakhir tentang penentuan Islam itu ada nomor 8, contohnya dalam Ali Imran 19. Inna dina indallah al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Ini kan ayat sangat terkenal banget ya. Inna dina indallahil Islam. Jadi ini pemahaman basicnya, hadirin. Ya, pemahaman basicnya seperti itu. Nah, para jamaah dirahmati Allah, makanya orang yang berinteraksi ataupun sebelum kita masuk yang ini poinnya, kita lanjutin dulu. Jadi hadirin, apabila zaman sekarang ada yang tidak mengamalkan Al-Quran, kitab-kitab wahyu terdahulu itu wajib hanya diimani. Ya, wajib diimani saja dan tidak boleh mengamalkannya secara independen karena isinya sudah ada dalam Al-Quran. Bila masih ada yang mengamalkan, masa iya tidaknya siapa yang hapus, Pak? Dan tidak boleh diamalkan. Bila ada yang mengamalkan, maka disebut kafir oleh Allah dan divonis nerakanya selama-lamanya. Dalilnya surat ke-98 ayat ke-6. Contohnya ini kita buka. Allah Ta'ala berfirman bahwa innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, Pak. Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani yang mengamalkan apa? Taurat dan Injil. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, serta orang-orang musyrik, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah api, penyembah matahari, majusi, kayak begitu. Ya, sekalipun ahli kitab, tetap Allah katakan mereka kafir. Fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa vonisnya begitu menyeramkan, Karena masalah akidah. Jadi hadirin, orang-orang yang mengamalkan Taurat dan Injil pada zaman Nabi Musa, Nabi Isa, mengamalkan Zabur pada zaman Nabi Daud, itu mereka dapat pahala. Tapi ketika Al-Quran dan Nabi Muhammad sudah diutus sebagai risalah Tuhan terakhir, semua harus ikut Al-Quran. Contohnya ini ayatnya. Hadirin, kitab-kitab langit itu kan kitab-kitab wahyu yang tadi udah saya sebutkan juga. Zabur kepada Nabi siapa? Daud. Kalau Taurat kepada Nabi siapa? Musa. Injil Nabi Isa. Kalau Nabi Yusuf kitabnya apa? Nabi Nuh kitabnya apa? Para nabi yang tidak punya nama kitab disebut sohifah. Ini cukup diimani semuanya. Diimani maksudnya apa? Bahwa benar itu dari Allah pada zamannya.
wahyu Allah pada zamannya. Ketika sudah ada Al-Quran, semua disempurnakan dalam Al-Quran. Coba perhatikan Pak, ini hadis jarang ditampilkan ini Pak. Semua agama itu ada pemuka agama, dan pemuka agama itu semuanya manusia biasa, mau ulama kek, rahib, pastor, pendeta, biarawan, biarawati, biksu, ini semuanya adalah apa? Manusia biasa. Dalam hadis hasan riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, coba kita tampilkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kana Musa hayyan, sumpamanya Nabi Musa hidup aja sekarang, kata Nabi tuh, sumpamanya Nabi Musa hayyan, hidup sekarang ini Pak, ma wasi'ahu illa tibai, tidak boleh beliau mengamalkan kitabnya yaitu Taurat, illa tibai, kecuali ikut kepada aku, kata Rasul, ikut Al-Quran. Makanya dulu udah kita bahas tentang peristiwa akhir zaman, kalau Nabi Isa akan turun dari langit. Beliau dipelihara oleh Allah di langit kedua. Dalilnya surat An-Nisa 157 158. Nabi Isa tidak dibunuh sama Yahudi. Nabi Isa dipelihara di langit kedua. Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, hadirin, Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua dengan dua orang, Nabi Zakaria dan Nabi Isa. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi yaitu Yahya. Langit keempat ketemu dengan Nabi Ilyas. Langit kelima ketemu Nabi Musa. Langit keenam Nabi Harun. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Semua Nabi dalam Isra dan Mi'raj riwayat Imam Bukhari Muslim itu Nabi Muhammad bertemu dengan para Nabi berupa rohnya saja, kecuali dengan Nabi Isa, jasad dan roh. Ya ini kuasa Allah Pak, nggak usah kita mikir makannya apa di sana Pak. Ada sate Madura nggak kira-kira, ada warteg nggak usah. Untuk menghidupkan, jadi lapar. Untuk menghidupkan Nabi Isa di langit kedua tanpa makan minum, bagi Allah Pak semudah kita. Coba kita balikan telapak tangan, mudah kan Pak? Bagi Allah lebih mudah dari itu. Jangankan urusan di langit Pak, surat Al-Kahfi mau dikemanakan keimanan kita? Betul? Anak muda berapa orang jumlahnya? 7, 8 atau 9 orang. Masih hidup mereka, nggak makan nggak minum selama berapa lama? 300 tahun. Jadi maksud saya begini, Nabi Isa ini masih hidup. Ketika nanti beliau turun dalam fitnah Dajjal yang sangat besar fitnahnya, Nabi Isa tidak boleh mengamalkan Injilnya. Statusnya saat itu adalah menjadi Isa bin Maryam, tidak Nabi lagi, dan beliau akan berhukum dengan Al-Quran. Dan tugas pertamanya apa? Menghancurkan salib-salib. Salib di mana adanya? Ustadz, jangan memfitnah Ustadz, jangan omong kosong, bunyikan dalilnya, tampilkan. Nih kita tampilkan hadis Sahih Bukhari, hadirin. Mudah aja kita cari itu, nggak pakai lama gitu ya, tinggal keluar tuh hadisnya. Nomor 2109, riwayatnya Imam Bukhari. Ya, ini ada yang bilang itu mah bisa-bisanya Ustadz. Bisa-bisanya Ustadz gimana? Saya cuma menghafal hadisnya, di sini kita tampilkan dalam kitab digital gitu. Bukan saya nulis secepat itu. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Anda cari kitab aslinya tentang Nabi Isa kayak begini. Cuma ini publishernya beda, jadi nomornya dalam kitab fisiknya kadang beda, nomor hadis kadang berbeda. Ya, kalau nomor ayat Quran tidak berbeda. Kenapa? Karena hadis saking banyaknya. Al-Quran cuma 6.600-an, sedangkan hadis 1 juta lebih. Makanya nomornya ada yang berbeda. Kalau beda apa? Publishernya itu, percetakannya. Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwa aku ada pada genggaman Allah, la yushikanna ayanzil fikum ibnu Maryam, dalam waktu yang dekat akan turun di tengah-tengah kalian Nabi Isa bin Maryam, hakaman muqsita, sebagai hakim yang adil, fayukassirus salib, beliau pertama kali tugasnya menghancurkan salib-salib. Salib adanya di mana? Gereja. Beliau tidak akan mengamalkan Injil lagi, dan beliau masih hidup di langit kedua, tidak disalib. Ada dalil Ustaz? Banyak dalam ayatnya. Nih, surat An-Nisa 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, 157 kita lihat. Wa qaulihim, dan perkataan Yahudi. Ini kan lagi bentrok dengan Yahudi, ceritanya Nabi Isa dia salib tuh. Makanya di gereja-gereja mereka ada patung Nabi Isa disalib gitu.
Itu semuanya adalah dusta kepada Allah Ta'ala. Ini akidah. Lihat hadirin, wajib para ustadz, para kiai menjelaskan ini. Ini akidah. Salah-salah dosa apa? Enggak apa-apa, itu agama Nasrani pun bagus, dia ngamalin Injil. Injil sudah tutup usianya. Injil sudah tutup buku sejak diutus Nabi Muhammad. Taurat juga demikian. Repot nih kalau nggak paham begini. Baik hadirin, lihat tuh. Wa qaulihim, dan perkataan mereka Yahudi, perkataan Yahudi, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Nabi Isa bin Maryam yang menjadi Rasul Allah. Jadi bukan anak Allah, Rasul Allah. Apa kata Allah? Wa ma qatalu, mereka tidak membunuh. Wa ma salabu, mereka tidak menyalibnya. Bertentangan, Pak. Jauh banget. Di gereja-gereja mereka disalib. Ini yang Allah katakan, walakin syubbiha lahum, tetapi yang dibunuh adalah orang yang wajahnya serupa sama Nabi Isa. Ayat 158-nya, barrafa'ahu Allahu ilai, akan tetapi Allah angkat kehadiratnya ke langit, langit kedua. Makanya hadisnya tentang turunnya Nabi Isa pun ada. Nih lihat hadisnya. Nomornya pun sudah berapa? 7.000 sekian. Riwayatnya adalah dalam Al-Imam Muslim. Ketika Dajjal sudah berkuasa, Pak, Imam Mahdi tidak bisa membunuh Dajjal laknatullah alaih ini, tapi yang bisa membunuh Nabi Isa. Saat itu Allah turunkan dari langit. Cuma poin kita di sini adalah beliau tidak mengamalkan Injil lagi, tapi mengamalkan apa? Al-Quran. Ini sudah ada hadisnya. Ya, kalau melihat nomornya pun nomor 7.560, Sahih riwayat Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, ketika umat Islam dalam keadaan keteteran tuh melawan siapa? Dajjal. Idba'athallahul masih ibn Maryam. Saat itu Allah turunkan Nabi Isa dari langit kedua. Fayanzil, maka beliau turun endal manaratil bayda, di dekat menara putih. Masjid menara putih di mana? Syarqiyah Dimashq, timur Damaskus. Saya pun pernah ke sana dulu sebelum peperangan saudara itu tahun 2002. Ya, ke daerah Syam, daerah ya. Nah hadirin, ini diantaranya bahwa akidah yang secara basically-nya Al-Quran penyempurna kitab-kitab yang lain. Tentunya ini pembahasan sangat panjang banget, mungkin kita sambung pada waktu yang akan datang. Mana Pak Haji Arya? Jam berapa nih Pak Haji? Udah cukup waktunya? Tambah berapa? Tambah berapa? Bukannya jam segini selesai dulu? Saya sih jalankan amanah aja. 5 menit, oke. Hadirin, coba sekarang kita lihat. Setiap yang berinteraksi dengan Al-Quran jadi afdal. Jibril, kita tahu malaikat itu sangat banyak, bahkan jumlahnya triliunan. Ketika Jibril hadirin, padahal, atau contohnya gini, hadirin, malaikat penopang arash. Arash Allah itu besar banget. Kalau dibandingkan arash Allah dengan bumi kita segede setetes air, sedangkan aras masih selautan luas. Gede banget aras Allah, dan dia digotong sama 8 malaikat. Jangan salah, jangan nyebut 9, 7, jangan asal-asalan. Ini ada ayatnya. Contohnya dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Samud wa 'Adum bil Qariyah. Ayat ke-17-nya. Nih. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah, dan arasy Allah Ta'ala saat itu digotong, ya nih, wa yahmilu arsya rabbika, dan arasy Allah saat itu digotong di atas kepala mereka samaniyah oleh 8 malaikat. Malaikatnya besar banget. Sayyidina Jibril pun kalau dipegang cuma setangannya. Kecil Jibril di hadapan malaikat ini. Tapi kenapa Jibril tetap lebih afdal? Kenapa tidak malaikat Israfil, peniup trompet? Kenapa tidak malaikat Mungkar Nakir, penanya di alam kubur? Kenapa bukan Ridwan Malik, penjaga surga dan neraka, yang lebih afdal? Karena mereka berkaitan interaksinya dengan arash, surga, dengan kuburan, tapi Jibril berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi lebih afdal. Kita lihat lagi Pak.
Ini semua pakai dalil hadirin. Yang kedua, Nabi Muhammad kenapa menjadi nabi yang lebih afdal? Padahal apa? Padahal Nabi Nuh umurnya berapa? 950 tahun. Tapi kenapa Nabi Muhammad yang lebih afdal? Kalau dihitung sujudnya, puasanya, sholatnya, jauh kalah Nabi Muhammad. Nabi Musa umurnya 200 tahunan, Nabi Ibrahim 100 tahunan, dan nabi-nabi yang seatasnya Nabi Nuh segitu juga. Nabi Hud, Nabi Soleh, itu umurnya ratusan tahun. Nabi Muhammad cuma 63. Tapi kenapa lebih afdal? Karena berkaitannya dengan Al-Quran. Bulan suci Ramadan kenapa lebih afdal? Melebihi daripada bulan Zulhijjah, melebihi daripada bulan Zulqaidah, melebihi daripada bulan kelahiran Nabi Muhammad Rabiul Awal. Karena diturunkan ayat pertama di bulan Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, iqra wa rabbukal akram. Jadilah dia menjadi bulan Ramadan lebih afdal. Kemudian malam-malam, Pak. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi lebih afdal? Melebihi daripada 360 malam. Karena diturunkannya Al-Quran 30 juz. Kalau yang nomor 3, Al-Quran diturunkan ayat pertama di Gua Hira. Kalau ini yang nomor 4, Al-Quran diturunkan 30 juz pada malam Lailatul Qadar, yang peristiwanya diabadikan oleh Allah berulang setiap tahun. Jadilah malam Lailatul Qadar. Dia lebih hebat daripada malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam hari raya Tasyrik yang 3. Kenapa? Karena interaksi dengan Al-Quran. Hadirin, ya, ini 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit pertama di Baitul Izzah. Ya, kemudian yang kelima, kenapa Mekah Madinah menjadi tanah yang lebih afdal? Bukan Jakarta, Pak. Bukan Bekasi, apalagi Bekasi. Kenapa Mekah Madinah? Karena diturunkannya di bumi Mekah Madinah ayat itu, nggak ada yang lain. Nggak ada diturunkan ayat di Taif, di Dammam, di Riyadh, apalagi di Jeddah. Nggak ada. Semuanya di mana? Ada juga ayat Makkiyah sama ayat Madaniyah. Jadilah dua tanah ini menjadi tanah suci. Kaitannya dengan pernah diturunkan, berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu juga hadirin, kita kalau mau afdol, dosisnya tambahlah, Pak, berinteraksi dengan Al-Quran ini. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti Al-Quran. Makanya hadirin, ya, Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu ini sudah. Nih. Interaksi dengan Al-Quran tuh hadirin ada 4. Saya singkat nih. Al-Quran dibaca yang pertama. Yang kedua, Al-Quran diapakan? Dipelajari. Yang ketiga, Al-Quran diamalkan. Yang keempat, Al-Quran disampaikan. Ini saya kasih contohnya aja, Pak. Yang pertama tuh Al-Quran dibaca. Hadirin, Al-Quran dibaca ini berinteraksi dengan Al-Quran ada 4 ini. Jadi Al-Quran dibaca tuh maksudnya minimal, ya, memang tidak wajib, Pak, mengerti bahasa Arab. Tapi Al-Quran dibaca ini standarnya memang diserahkan kepada kita. Cuma kalau kita bicara standar hadis, ya, standar hadis tuh baca Al-Quran 1 hari 1 juz. Tapi apakah ini hukumnya wajib, hadirin? Kalau baca Quran 1 hari 1 juz, berarti yang kemarin nggak baca 1 juz berdosa. Ini hadisnya. Ya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari. Baginda Nabi SAW bersabda, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin, bacalah olehmu Al-Quran dalam waktu 1 bulan khatam. Tuh. Nih, Iqra'il Qur'an, baca Al-Quran fi kulli syahrin, khatam sebulan. Apakah wajib? Tidak. Ya, kalau wajib berdosa semua nih, Pak, kita yang nggak baca 1 juz setiap hari. Ya, ini tidak wajib memang. Ya, tidak wajib. Tapi para ulama katakan minimal 1 hari baca 1 lembar, hadirin. Dan ini bacaannya yang wajib kepada kita, enggak wajib kita belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab wajib, berdosa semua kita. Tapi bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kota udah ada yang ngerti bahasa Arab, hafal Quran, gugur kewajiban kita. Hanya saja untuk pribadi kita dalam berinteraksi nomor 1 ini, Al-Quran dibaca, yaitu wajib bacanya bertajwid. Itu aja yang wajib. Ya.
tajwid yang standar, apa itu idgham, iqlab, ikhfa, qalqalah seperti apa. Sebab hadirin, ya ini sumpamanya ada seorang imam aja, saya pernah sholat tuh di satu masjid, ya udah habis waktunya ya Pak. Jadi di satu masjid saya pernah sholat maghrib, imamnya baca kulu aja nih. Ini kita risaunya di Indonesia Pak. Makanya kalau Anda jadi DKM, itu usahakan betul-betul bisa memanage keuangan masjid ya untuk imamnya. Dan sekarang Masya Allah sudah banyak tuh Pak masjid-masjid yang imamnya ulama, ustadz dan penghafal Quran. Masjid Sunda Kelapa, betul? Masjid Bintaro Jaya. Kalau Istiqlal nggak usah ditanya, itu emang digaji dari negara. Tapi yang lain kan tidak. Nah itu harus dikelola dengan baik. Jangan imamnya sampai sekarang di kota Jakarta masih ada masjid ya yang imamnya suruh-suruhan. Ente aja deh, ente aja deh. Gitu. Imam saya dengar, saya parkir kendaraan, numpang sholat di situ, udah iqomat. Saya baca bacaan imam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Selesai sholat, ya Allah ini kenapa bacaannya kayak begini, apa nggak belajar tajwid? Ya, orang-orang pada pergi, kemudian saya datengin Pak Imam, kenapa bacaannya tidak bertajwid begitu? Emang salah di mana? Kenapa Anda pakai tasydid di belakang? Coba baca lagi sekarang. Qul huwallahu ahad. Nah, kenapa ahad? Itu tidak ada hak untuk ditekan, tidak ada tasydid, kecuali Anda baca apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini benar. Ada apa? Tasydid. Kalau kulhu ada tasydid. Antum belajar dari siapa? Saya bilang harus ngaji kita ini. Itulah kalau DKM-nya tidak bertanggung jawab tuh, sehingga nggak menentukan. Mohon maaf hadirin, kita ini emang harus masalah peribadahan tuh harus bener gitu ya. Kalau tadi imam dimaaf lah, beliau lupa ibunya lagi sakit kan gitu. Semoga cepat sembuh ya Pak Imam ibunya. Nah hadirin, saya katakan ini bacaannya dilandaikan saja, jangan ditekan. Qul huwallahu ahad, jangan ahad. Allahus samad, lam yalid, jangan lam yalid. Bisa dipaham Pak? Satu masjid lagi saya sholat, imamnya bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, la haula wala quwwata illa billah. Emangnya Ustadz Abdul Somad? Kalau Ustadz Abdul Somad nggak pakai qalqalah nggak apa-apa, karena bukan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an. Baik, hadirin, keterusan niji. Keenakan keterusan. Ya udah deh. Ini kita lanjut bulan depan aja, tema berinteraksi dengan Al-Qur'an, karena masih ada yang perlu kita bahas. Seri bagian kedua lah. Sampai di sini dulu hadirin, minimal dulu yang kita ambil dari pelajaran ini, minimal sehari jangan tinggalin 1 lembar baca Al-Qur'an. Itu dulu. Ya. Kalau udah ditinggalin, khawatir kita jadi zolim tuh. Ini saya ngomong zolim pun harus menampilkan ayatnya lagi tuh, dalilnya lagi. Makanya waktu nggak habis-habis gitu. Hadanallahu ikum ajma'in, kekurangan dimaafkan, dan semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.